Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, bertemu lagi dengan saya Siti Nurkhalifa NPM 1801030022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa media yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan proses pembelajaran pengembangan bahasa di rumah. Karena pada masa pandemi COVID-19 ini, anak dianjurkan untuk belajar di rumah. Nah, kita pun untuk mendapatkan bahan-bahan untuk membuat media ini juga sulit kan? Nah, jadi di sini saya akan memberikan salah satu media yang mudah kita dapatkan dan kita buat untuk mempermudah kita dalam mengajarkan pengembangan bahasa ini kepada anak. Peran media dalam suatu proses pembelajaran menurut saya sangat penting. Apalagi media ini sangat menentukan hasil dari pembelajaran si anak ini. Perbedaan dari pembelajaran yang menggunakan media dan pembelajaran yang tidak menggunakan media ini sangat menonjol, sangat terlihat ya. Apalagi melihat anak usia dini ini gampang bosan. Jadi kita sebagai pendidik harus pintar-pintar memberikan media maupun teknik yang menarik sehingga anak akan tertarik dan hasilnya pun akan maksimal karena si anak ini melakukan suatu kegiatannya ini karena mereka suka, bukan karena mereka terpaksa. Dalam proses pembuatan media, kita juga bisa mengajak anak dalam proses pembuatannya. Nah, seperti yang akan saya buat ini termasuk media yang mudah untuk dibuat dalam masa pandemi ini, tapi cukup membantu dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak dan mempermudah orang tua dalam mengenalkan dan mengembangkan bahasa anak. Nah, di sini saya akan ditemani oleh teman saya namanya Ara. Assalamualaikum. Nah, ini namanya Ara. Yuk kita buat media pengembangan bahasa bersama Ara. Nah, kita sebutin yuk satu-satu. Apa sih yang harus disiapin oleh adik-adik? Ayo siapin sama bareng bunda-bundanya ya. Nah, yang pertama, apa Ara? Kertas gambar kartun. Ya bener, kita siapin kertas gambar kartun. Nah, seperti ini. Ada gambar apa ya ini adik-adik? Apa ini ya? Dia suka makan rumput dan bunyinya mbak, mbak. Aku tahu. Ini namanya kambing. Iya kan? Kambing namanya. Dia makan rumput. Aku nggak suka rumput. Aku sukanya es krim. Ara ini pasti es krim, dikit-dikit es krim, nanti gendut loh ya. Nah, kita siapin adik-adik ya, kita siapkan gambar-gambar. Ini yang pertama gambar apa ya adik-adik? Bunyinya embe. Adik Ara udah nyebutin nih, apa namanya? Iya, namanya kambing. Bisa, iya domba juga bisa, kambing, domba bisa, tapi domba lebih gemuk. Kali ini Bunda bawa kambing dan di bawahnya apa ya? Bapak-bapak yang bawa padi. Apa ya kira-kira? Apa sih namanya, Ra? Namanya tukang kebun. Kok tukang kebun sih? Nah, ini namanya Bapak Tani, bapak yang suka menanam padi. Ara kan sukanya di sawah. Siapa yang ayah sama bundanya kerjanya di sawah, suka nyangkul, suka nanam padi. Iya, ini namanya Bapak Tani. Ibu taninya gak diajak, ditinggal ibu taninya. Ibu taninya sedang masak. Masakin siapa ya, Ra? Masakin anak. Masakin kakak, adik. Iya, masakin di rumah biar nanti bapak taninya pulang kan lapar, jadi langsung makan. Nah terus di sini Bunda juga nyiapin gambar bebek, ada gambar burung, apa lagi ya? Ini ayam jago. Iya, bunyinya apa ya? Suka bangunin Ara. Bunyinya gimana, Ra? Coba ngomong, Ra, gimana bunyinya? Kamu bisa nggak? Bisa. Lebar banget
banget si Ara ini kalau kayak gitu. Aduh, untung alatnya nggak masuk ya teman-teman. Nah, terus ini kita siapin juga gunting ya. Tapi nanti kalau gunting ditemenin bunda ya, nggak boleh gunting sendiri. Nanti takutnya terkena tangan atau merusak gambar yang seharusnya jadi cantik. Jadi kita fotonya bareng bunda atau sama ayah ya, sama kakak juga boleh. Nah, kemudian siapkan apa ini ya buat minum es. Siap, coba Ara. Aduh, Ara ini minum apa, Ra? Minum jus, minum susu, minum teh. Bener Ara, bener kok. Minum banyak ya, Ra. Iya, aku kan gemuk, aku kan butuh minum, aku kan juga. Ara ini bawel kalau udah kenyang. Nah, siapin beberapa apa ya, ini bunda nyebutnya pipet ya adik-adik. Ada juga yang ngomong ini sedotan. Bisa pakai, kalau nggak ada sedotan bisa kok pakai lidi, bisa Ra. Pakai apa lagi, Ra? Iya, pakai sendok bisa kok, yang penting bisa menahan gambarnya. Nah, kemudian siapkan apa ini, double tip. Nah, bisa juga diganti dengan lem atau selotip. Bisa gunakan sesuatu yang bisa merekatkan gambar ke pipet ini. Nah, langkah pertama, udara kamu diem terus, gantian aku ya. Iyalah, aku juga capek, aku nunggu, aku lihat aja lah, aku lihat teman-teman semangat ya buatnya, jangan capek-capek, pokoknya harus bagus. nanti Ara kalau bagus Ara juga senang. Oke, sayang deh sama teman-teman. Ara kalau ngerayu pintar. Yaudah Ara, kamu berhenti dulu, kamu liatin gimana sih caranya buatnya. Teman-teman juga lihat ya, teman-teman coba pahamin bunda ini buat apa. Nah, kita buat bareng-bareng yuk langkah-langkahnya gimana sih. Kalau udah disiapin semua, sekarang kita buat ya. Nah, yang pertama kita siapin gunting. Nah, harus ditemenin sama bundanya ya, takutnya nanti kena tangan, berdarah, dan takutnya juga nanti gambarnya jadi rusak. Kita potong bareng-bareng bunda ya. Potong dulu yang rapi ya. Kita potong semuanya. Kalau udah dipotong semua, nanti kita tempel di pipet ini. Nah, gimana? Udah selesai belum motongnya? Bunda udah selesai nih. Ada kambing. Tuh, kambingnya ada rumputnya. Ada ayam jantan yang bunyinya kukuruyuk. Nah, ada bapak tani yang suka nanam padi sama manen padi. Nah, langkah selanjutnya, adik-adik ayo pegang pipetnya. Nah, kita potong double tipnya segini ya untuk merekatkan si pipet ini pada gambar ayam. Nah, begini kan ya. Ini. Kemudian diberikan double tip seperti ini. Ayo, siapa yang bisa? Tuh, nah jadi ayamnya sudah bisa berdiri, bisa kita pegang. Ayamnya bisa terbang. Ayo coba selesaikan semua gambar, kita tempel di pipet. Ayo sekarang giliran si bebek. Kuek. Nah, ayo coba kita ulang lagi, kita tempelkan ke sini. Begini, kita ambil double tipnya, kita tempel seperti ini agar tertempel rapi. Nah, seperti ini, jadi lagi, jadi 2. Jadi berapa ini? Coba hitung. 1, 2, ikut. Ayo kita selesaikan semua gambarnya, kita tempelkan di pipet. Biar bisa kita mainkan. Ayo selesaikan. Bunda tunggu ya. Nah, bunda udah selesai nih. Siapa yang udah selesai? Tuh, banyak. Banyak nih. Gimana yang lain udah selesai? Udah bisa buat wayang-wayangannya? Ayo
yang cantik-cantik, yang rapi-rapi. Nah, Bunda udah selesai. Nah, sekarang giliran Bundanya ya yang praktekin gimana sih penggunaan media ini. Yuk, bareng-bareng praktekin sama Bunda. Nah, untuk menggunakan media ini kita bisa menggunakannya dengan teknik bercerita atau berdongeng. Kita ceritakan kisah moral yang bisa diterima untuk anak. Nah, contohnya si kancil atau cerita-cerita yang menurut anak-anak ini wah menarik ya. Nah, bisa juga kita ceritakan kejadian yang nyata, tapi kita kemas dengan menarik. Jadi si anak bisa mengikutinya dengan senang, apalagi jika yang menceritakan ekspresif, itu akan lebih memaksimalkan bahasa yang diterima untuk anak ini. Yuk sama-sama kita praktekin gimana sih menggunakan media ini untuk mengembangkan dan mempermudah kita dalam mengajarkan bahasa untuk anak kita sendiri. Adik-adik, pada suatu hari di sebuah pedesaan ada banyak binatang yang hidup di sana. Nah, di sini Bapak Tani punya sawah yang luas sekali. Sawahnya tuh ada banyak, ada padinya. Di situ ada domba, ada ayam, apalagi ya, ada bebek yang suka berenang di air. Kemudian ada juga burung yang terus terbang-terbang di langit yang warnanya apa ya? Warna biru. Wah, indah sekali. Burungnya ada banyak, tapi di sini ada burung yang nakal, sukanya mengganggu teman-temannya, juga suka merusak tanaman Bapak Tani. Bapak Tani sering marah karena padinya dirusak sama si burung ini. Nama burungnya adalah Apit. Burung ini bandel. Ayo, jangan ditiru ya teman-teman. Gak boleh bandel. Kita tidak boleh merusak hak milik orang lain. Nah, contohnya padi ini. Padi ini milik Bapak Tani. Kita tidak boleh merusaknya karena ini milik Bapak Tani. Nah, sore itu Bapak Tani sedang mengecek sawahnya yang akan segera dipanen. Tetapi Pak Tani murka, Pak Tani marah karena tanaman padinya dirusak sama burung. Semuanya jadi berantakan. Ini pasti ulah si Apit ini, karena Apit terkenal sangat jahil dan suka merusak tanaman Bapak Tani. Nah, sore itu Bapak Tani marah sekali, dan Pak Tani bilang, siapa ini yang merusak tanamanku jadi seperti ini? Saya sudah menjaganya dari awal menanam, kenapa dirusak? Siapa ini yang merusak? Pak Tani terus marah. Pak Tani terus berbicara sambil marah-marah. Siapa ini yang merusak? Tapi karena di situ tidak ada orang, jadi Pak Tani nggak tahu nih siapa. Tapi bebek dan kawan-kawannya tahu kalau si Apit yang merusak tanaman Pak Tani. Namun tiba-tiba si burung Apit ini mengganggu mereka sedang makan, mengganggu mereka yang sedang rukun. Kalian gak bisa terbang, kayak aku dong bisa terbang, payah kalian ini, apaan sih, bisanya cuma ditanam mulu, aku nih bisa ditanam, bisa terbang. Kemudian tiga bersahabat ini mereka marah karena si Apit ini terus mengganggu. Mereka melihat kalau Apit ini merusak tanaman Bapak Tani. Padahal Bapak Tani telah menjaganya dari awal Bapak Tani menanam. Tapi si Apit tidak bertanggung jawab ini terus merusak tanaman yang Bapak Tani jaga. Si Apit dengan senang terus terbang dan memakan padi yang sudah waktunya untuk panen, tapi dirusak sama si Apit ini. Tanpa merasa bersalah, Apit ini terus merusak tanaman Pak Tani.
Kemudian mereka bertiga menasihati Apit. Apit, kamu tuh tidak boleh seperti itu. Iya, kamu tuh telah mengganggu sekali, telah mengganggu kami, telah merusak tanam Pak Tani. Kamu tuh kok jahat sih? Nah, kenapa? Suka-suka aku dong, kan hak aku, kan suka-suka aku, kenapa kalian repot? Apit mendorong mereka bertiga. Apit ini ya ampun, bandel banget. Gak boleh ya teman-teman mengikuti Apit ini. Padahal Apit kelihatannya cantik, baik, tapi sayangnya dia tidak memiliki sifat yang baik. Jangan ditiru ya. Kemudian mereka bertiga yang bersahabat tadi sudah tidak mau dekat-dekat dengan Apit karena Apit tidak mau mendengarkan perkataan mereka. Apit, kamu sudah tidak peduli ya. Kalau kamu kenapa-kenapa, nanti kamu tanggung sendiri. Kami tidak akan membantu. Kami sudah lelah menasihatimu. Kasihan ya, sekarang Apit tidak punya teman. Apit selalu sendiri. Apit terus ke sawah, terbang sendiri, tidak ada yang menemani. Kemudian Bapak Tani berinisiatif memberikan jebakan agar burung-burung yang merusak tanamannya terjerat di jaring. Pak Tani membuat jaring-jaring ini dibantu oleh Bapak Kebun. Pak Tani, saya bantu ya buat jebakannya. Saya juga kasihan sama Bapak Tani. Ya ampun, terima kasih Bapak. Bapak sudah mau membantu. Wah, Bapak Kebunnya baik ya. Kayak Bapak Kebunnya baik, kita harus meniru Bapak Kebun ini, membantu sesama. Jadi nanti kalau salah satu yang terkena atau kesulitan, bisa saling bantu, bisa saling memberi bantuan. Nah, kita bisa nih tiru Bapak Tani dan Bapak Kebun ini. Nah, sore itu Bapak Tani dan Bapak Kebun membuat jebakan untuk si burung agar burung ini kapok dan tidak bisa merusak tanaman tadi Bapak Tani. Nah, setelah selesai, paginya tolong. Wah, si Apit terjerat sama jebakan yang dibuat sama Bapak Tani dan Bapak Kebun. Tapi tidak ada yang mendengarkan Apit minta tolong. Kasihan ya teman-teman. Nah, ini akibat si Apit nakal, gak mau bantu yang lain, gak mau bersahabat, gak mau dengerin nasihat temennya, padahal mereka salah. Wah, padahal Apit yang salah. Tapi sayangnya tidak ada yang mendengar. Apit terus teriak, Apit menangis. Pada akhirnya si burung bertemu lagi dengan 3 sahabat. Apit, kamu kenapa? Kok kamu di situ? Kamu baik-baik saja? Tolong aku terjerat oleh jebakan yang dibuat oleh Bapak Tani. Tolong, kakiku sakit, tolong. Dan si Apit pun terus menangis karena kakinya terjerat dan berdarah. Karena 3 bersahabat ini baik, mereka pun membantu Apit untuk melepaskan jeratan yang melukai kaki si Apit. Terima kasih teman-teman. Maaf ya teman-teman, selama ini aku jahat sama kalian. Aku sudah berprasangka buruk sama kalian. Aku telah mengganggu kalian. Aku telah meremehkan kalian. Padahal aku jahat sama kalian, tapi kalian baik sama aku. Nah, mereka pun saling berbaikan karena si Apit sudah mau meminta maaf. Apit juga sudah menyadari kalau perbuatannya salah. Nah, teman-teman, jadi siapa sih yang nakal, yang jahat, yang jahil? Iya, Apit, si burung biru. Kita tidak boleh seperti itu ya. Nah, hal yang patut kita contoh adalah Bapak Tani. Bapak Tani di sini dan Bapak Kebun saling membantu ketika salah satunya merasa kesulitan, dan 3 sahabat yang baik hati yang mau membantu Apit walaupun si Apit ini jahat sama 3 bersaudara ini, 3 teman ini. Nah,
Kemudian jika kita salah, kita harus minta maaf seperti yang Apit lakukan. Apit meminta maaf pada teman-temannya yang telah merasa diganggu, dan mereka pun bersahabat. Kita kalau sahabatan nggak boleh pilih-pilih teman. Semua teman kita semua bersaudara, harus saling membantu, harus saling sayang. Jadi teman-teman kalau di sekolah nggak boleh saling nakal, nggak boleh saling pukul, nggak boleh saling melukai. Nah, kita semua ini berteman. Kalau kita banyak punya teman, nanti kalau kita kesulitan pasti akan dibantu sama teman. Nah, teman-teman, kita harus selalu ingat, kita selalu membutuhkan orang lain. Jangan lupa saling membantu, jangan merusak hak milik orang lain. Nah, itu Bunda salah satu media yang bisa kita gunakan. Nah, dengan kita mengajak anak untuk membuat media ini akan lebih bagus karena anak mengetahui bagaimana proses membuat media. Nah, di sini dia akan merasa akan lebih menghargai apa yang telah mereka buat karena merasa ini adalah jerih payah mereka membuatnya. Apalagi kita menyampaikannya dengan teknik yang menarik. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa dalam mengembangkan bahasa, kita tanyakan huruf awalan bebek itu apa sih anak-anak, adik-adik. Nah, huruf B Bunda. Nah, kita ajak anak untuk menulis di papan tulis, kemudian menuliskan bebek, tulisan bebek itu seperti apa. Terus kemudian anak-anak, bebek ini warnanya apa ya? Warnanya coklat, ada hijau, apalagi kuning. Kemudian bisa juga burung itu di mana ya? Burung itu bisa terbang, warnanya biru, coklat, dan banyak lainnya. Nah, itulah Bunda salah satu media yang menurut saya fleksibel dan bisa digunakan dalam mengembangkan perkembangan bahasa dalam masa pandemi COVID-19 ini di rumah. Nah, menurut saya ini kita ajak anak untuk dalam proses pembuatan media ini. Yang seperti saya katakan tadi bahwa ketika anak mengikuti membuat media ini, anak akan merasa lebih menghargai apa yang mereka buat dan mereka lebih mendalamin karena mereka merasa ini adalah hasil dan ini adalah karya mereka. Nah, sekian dari saya. Apabila ada sesuatu yang menurut pendengar kurang tepat atau kurang disetujui, saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video yang saya buat ini. Jangan lupa subscribe dan komen apabila ada hal yang seharusnya saya perbaiki untuk memperbaiki video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.